Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman? Jumpa lagi dengan saya Niki Channel. Channel belajar bersama, sama-sama belajar. Belajar tentang apa saja, terutama belajar tentang berdesa. Baiklah teman, semoga teman masih dalam keadaan prima, bahagia, damai dan serta senyum yang mengembang. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang pendataan desa dan tahapannya terkait prioritas penggunaan dana desa tahun 2021. Sebagai bahan acuan ulasan kita, pertama-tama mari kita buka Peraturan Menteri Desa Nomor 13 Tahun 2020. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2021. Kita lihat bab 2-nya terlebih dahulu teman. 2. Prioritas penggunaan dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diarahkan untuk program dan atau kegiatan percepatan pencapaian SDGs desa melalui A. Pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan desa. B. Program prioritas nasional sesuai kewenangan desa. Pasal 6-nya, ayat 2. Penggunaan dana desa untuk program prioritas nasional sesuai kewenangan desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 2 huruf B diprioritaskan untuk pencapaian SDGs desa. A. Pendataan desa, pemetaan potensi dan sumber daya, dan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi sebagai upaya memperluas kemitraan untuk pembangunan desa. Nah, prioritas penggunaan dana desa pada tahun anggaran 2021 diprioritaskan pencapaian SDGs. Salah satunya tentang pendataan desa. Bagaimana cara atau sistem pendataannya? Jika dalam terkait pendataan perlu pendanaan, maka bagaimana aturan dan alurnya? Mari kita simak ulasannya di sini teman. Selanjutnya kita turun teman ke bab 2, huruf C, pada lampiran C. Program prioritas nasional sesuai kewenangan desa. Prioritas penggunaan dana desa untuk program prioritas nasional sesuai kewenangan desa meliputi 1. Pendataan desa. A. Pendataan potensi dan sumber daya pembangunan desa. B. Pendataan pada tingkat rukun tetangga. C. Pendataan pada tingkat keluarga. D. Pemutakhiran data desa termasuk data kemiskinan. Dan E. Kegiatan pendataan desa lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa. Jika kita menelaah dan mengacu pada peraturan menteri di atas, maka tak ada menyebutkan secara spesifik atau detail terkait dengan pendataan desa, seperti cara, sistem dan tahapannya. Untuk itu teman, mari kita coba buka dan lihat sama-sama Peraturan Menteri Desa yang nomor 21 tahun 2020. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, nomor 21 tahun 2020. Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Pertama kita lihat pasal 1 angka 15-nya, sebagai dasar ulasan kita terkait pendataan. Pasal ini mengulas tentang pengertian, apa itu pendataan desa. Pendataan desa adalah proses penggalian, pengumpulan, pencatatan, verifikasi dan validasi data SDGs desa, yang memuat data objektif kewilayahan dan kewargaan desa, berupa aset dan potensi aset desa yang dapat didaya gunakan untuk pencapaian tujuan pembangunan desa, masalah ekonomi, sosial, dan budaya yang dapat
digunakan sebagai bahan rekomendasi penyusunan program dan kegiatan pembangunan desa, serta data dan informasi terkait lainnya yang menggambarkan kondisi objektif desa dan masyarakat desa. Lanjut kita buka dan mulai dari bab 3. Pembangunan desa. Pasal 14. Pembangunan desa dilaksanakan dengan tahapan A. Pendataan desa. Selanjutnya mari kita menuju ke paragraf 1. Pasal 15. 1. Pendataan desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 14. Huruf A. Dilaksanakan oleh pemerintah desa. 2. Pendataan desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Dilakukan melalui 2 tahap, yaitu A. Pendataan desa tahap awal, dan B. Pendataan desa tahap pemutakhiran. 3. Hasil pendataan desa tahap awal sebagaimana dimaksud pada ayat 2, huruf A, merupakan data dasar SDGs desa. 4. Sasaran pendataan desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan data SDGs desa yang memuat data kewilayahan dan data kewargaan untuk menggambarkan kondisi objektif desa. 5. Data SDGs desa sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dimasukkan ke dalam aplikasi sistem informasi desa yang disiapkan kementerian untuk diubah menjadi data digital. 6. Pendataan desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat difasilitasi oleh A. Perangkat daerah kabupaten, kota yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat desa. B. Tenaga pendamping profesional. C. Kader pemberdayaan masyarakat desa, dan atau D. Pihak ketiga. Jika merujuk pada uraian tersebut, kita coba tarik kesimpulan. 1. Bahwa pendataan desa dilaksanakan oleh Pemdes dan dilakukan melalui 2 tahap. 1. Tahap awal. 2. Tahap pemutakhiran. 2. Hasil pendataan desa tahap awal merupakan dasar SDGs desa. 3. Merupakan data SDGs desa yang memuat data kewilayahan dan data kewargaan untuk menggambarkan kondisi objektif desa. 4. Yang mana data SDGs itu kemudian dimasukkan ke dalam aplikasi Sistem Informasi Desa (SID) yang disiapkan kementerian untuk diubah menjadi data digital. 6. Pendataan desa dapat difasilitasi oleh perangkat daerah kabupaten atau kota yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat desa, tenaga pendamping profesional, kader pemberdayaan masyarakat desa, dan atau pihak ketiga. Lanjut paragraf 2. Pendataan desa tahap awal. Pasal 16. 1. Pemerintah desa dalam melaksanakan pendataan desa tahap awal sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat 2 huruf A, dibantu oleh kelompok kerja pendataan desa. 2. Kepala desa membentuk kelompok kerja pendataan desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yang ditetapkan dengan keputusan kepala desa. 3. Kelompok kerja pendataan desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri atas A. Pembina yang dijabat oleh kepala desa. B. Ketua yang dipilih oleh kepala desa dengan mempertimbangkan kemampuan dan keahlian. C. Sekretaris yang ditunjuk oleh ketua tim. Dan D. Anggota yang berasal dari perangkat desa, kader pemberdayaan masyarakat desa, dan unsur masyarakat desa lainnya. 4. Unsur masyarakat desa sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf D paling sedikit meliputi A. Tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, tokoh seni dan budaya, dan keterwakilan kewilayahan. B. Organisasi atau kelompok tani dan atau buruh tani.
C. Organisasi atau kelompok nelayan dan atau buruh nelayan. D. Organisasi atau kelompok perajin. E. Organisasi atau kelompok perempuan. F. Forum anak, serta pemerhati dan perlindungan anak. G. Perwakilan kelompok masyarakat miskin. H. Kelompok berkebutuhan khusus atau difabel. I. Kader kesehatan. J. Penggiat dan pemerhati lingkungan. K. Kelompok pemuda atau pelajar, dan atau L. Organisasi sosial dan atau lembaga kemasyarakatan lainnya sesuai kondisi objektif desa. 5. Komposisi kelompok kerja pendataan desa sebagaimana dimaksud pada ayat 2 paling sedikit 30% perempuan. Lanjut pasal 17. Kita coba langsung mengulas dan menyimpulkan dari pasal tersebut bahwa 1. Pendataan desa tahap awal merupakan sensus partisipatoris. Sensus tersebut dilaksanakan dengan melibatkan seluruh warga desa secara inklusif. 2. Partisipasi masyarakat desa dalam pendataan desa dilakukan dengan cara A. Menjadi anggota kelompok kerja pendataan desa. B. Memberikan jawaban yang benar, lengkap dan akurat kepada kelompok kerja pendataan desa. Dan atau C. Memberikan masukan perbaikan tentang data SDGs desa yang ada di sistem informasi desa. 3. Masyarakat desa dapat memberikan masukan perbaikan mengenai data dengan cara A. Membandingkan antara data SDGs desa di sistem informasi desa dan kondisi objektif yang ada di tingkat desa, rukun tetangga, dan atau keluarga. B. Melaporkan kepada BPD dalam hal terdapat ketidaksesuaian antara data SDGs desa di sistem informasi desa dan kondisi objektif yang ada di tingkat desa, rukun tetangga, dan atau keluarga. Sama, di pasal 18 ini, kita coba langsung tarik kesimpulan teman, seperti pada pasal 17, pasalnya bisa teman lihat pada layar monitor. 1. Bahwa pendataan desa tahap awal didanai dengan dana desa. 2. Komponen pendanaan terdiri atas A. Dana pembekalan. B. Dana transportasi. C. Dana konsumsi. D. Pembelian telepon genggam dengan spesifikasi paling rendah random akses memori 3 MB dan penyimpanan 64 GB. E. Pulsa internet bulanan, dan atau F. Dana lainnya sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa. Lanjut paragraf 3 teman. Pendataan desa tahap pemutakhiran. Pasal 19. 1. Pendataan desa tahap pemutakhiran dilakukan terhadap data dasar SDGs desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat 3. 2. Pendataan desa tahap pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan setiap 6 bulan. 3. Pendataan desa tahap pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 menjadi tanggung jawab kepala desa. Lanjut paragraf 4. Pengelolaan dan pemanfaatan data SDGs desa. Pasal 20. 1. Desa merupakan pemilik data dasar SDGs desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat 3 dan data SDGs desa hasil pemutakhiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 19. 2. Kepala desa berkewajiban mengelola data SDGs desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dengan cara A. Menetapkan data dasar di sistem informasi desa dengan membubuhkan tanda tangan elektronik pada sistem informasi desa. B. Merawat dan melindungi data SDGs desa. C. Melakukan pemutakhiran data SDGs desa. Dan D. Menetapkan data SDGs desa hasil pemutakhiran
dengan membubuhkan tanda tangan elektronik pada sistem informasi desa. Demikian teman ulasan video kita ini. Terima kasih sudah menontonnya. Mohon maaf atas segala kekurangan dalam pengulasan pasal dan yang lainnya. Selengkapnya teman bisa cek kembali pasal terkait tentang ulasan tersebut. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.